Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala Rasulillah. Kita lanjut ke video kedua. Setelah yang pertama kita membahas tentang Sayyid Ahmad Khan, yang kedua ini saya akan membahas mengenai tafsir Muhammad Abduh. Namun sebelum kepada metode bagaimana Muhammad Abduh ini menafsirkan Al-Quran, saya akan bahas terlebih dahulu biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1849 yang jika dihijriahkan sekitar 1265 Hijriah. Ia mendapatkan pendidikan dari rumahnya sendiri dengan bimbingan seorang guru, yang kemudian ia belajar ke Anta untuk belajar menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab dan hukum fikih yang ada di Masjid Al-Ahmadi. Nah, namun di tengah-tengah belajarnya ini, Syekh Muhammad Abduh ini kurang puas dengan metode yang diajarkan di Masjid Al-Ahmadi. Kemudian beliau memilih keluar daripada belajar di Al-Azhar, di belajar di masjid maksud saya, dan melanjutkan belajar ke Al-Azhar pada tahun 1866 Masehi atau 1282 Hijriah. Kita tahu bahwa Muhammad Abduh ini memiliki seorang guru yang luar biasa, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Namun keduanya terlibat dalam aksi pemberontakan, sehingga yang mengakibatkan Syekh Muhammad Abduh ini dengan seorang gurunya Jamaluddin Al-Afghani ini diusir dari negara Mesir, yang kemudian pindah ke Prancis. Nah, ketika di Prancis, Muhammad Abduh melanjutkan menuntut ilmunya sampai luar biasa. Beliau menulis beberapa buku, yang diantaranya yakni Hasyiah ala Syarh Al-Aqaid Al-Adudiyah. Nah, ini yang berisi tentang paham teologi penganut ajaran Al-Asy'ari. Itulah sekilas mengenai biografi intelektual Syekh Muhammad Abduh. Berlanjut kepada metode tafsir Muhammad Abduh, di mana Muhammad Abduh ini dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau berusaha untuk tidak mencantumkan di dalam tafsirnya berupa berita Israiliyat, kemudian tidak juga hadis maudhu dan tinjauan ilmu ma'ani ataupun ilmu bayan, kemudian menghindari perdebatan bagaimana ahli ilmu kalam dalam menafsirkan Al-Qur'annya, kemudian pendekatan usul fiqh, kemudian juga istinbat para ahli fikih yang taklid kepada para imam, kemudian takwil yang digagas oleh kaum sufi, serta riwayat-riwayat yang lain yang merasa Muhammad Abduh ini mengira tidak perlu. Syekh Muhammad Abduh ini lebih tertarik ataupun lebih menyukai suatu hal yang dinilai secara akal dapat dimengerti gitu. Nah, kemudian tafsir yang diminati oleh Syekh Muhammad Abduh ini yakni pada tafsir Al-Kasyaf. Beliau sangat senang sekali dengan tafsir Al-Kasyaf ini, karena baginya kitab tafsir Al-Kasyaf ini lebih menarik, lebih masuk akal, kemudian bermanfaat dalam upaya menafsirkan tafsir yang menggunakan tafsir Ar-Ra'i.
Yang selanjutnya kemudian menurut Syekh Muhammad Abdu ini bahwa tafsir yang termasuk ke dalam kategori tingkat tinggi itu memiliki kriteria sebagaimana yang pertama, yakni dalam tafsirnya itu menguasai suatu ilmu tentang gaya bahasa Arab, kemudian mengetahui sosiologinya dan mengetahui bagaimana petunjuk Al-Quran dengan memperhatikan secara konteks masyarakat bangsa Arab pada saat wahyu itu diturunkan, dan juga mengenal dengan baik bagaimana sejarah kehidupan Nabi dan para sahabatnya pada saat itu. Itu menurut Muhammad Abdu, jadi tafsir itu yang baik, kemudian yang berbobot, memiliki suatu ciri-ciri yang telah digambarkan tadi. Kemudian bagaimana apa karya Syekh Muhammad Abdu ini? Beliau memiliki banyak karya tentang tafsir dan dominan terhadap bercorak menggunakan al-adab al-ijtimai ataupun sastra budaya kemasyarakatan bahasa bangsa Arab. Di antara karangannya yang pertama tafsir juz amma, tafsir surah Al-Ashr, kemudian tafsir ayat-ayat surat An-Nisa, dan tafsir masih banyak lagi. Dalam menafsirkan Al-Quran, Syekh Muhammad Abdu ini memiliki prinsip penafsiran. Yang pertama, dia lebih mengungkapkan gambaran ayatnya terlebih dahulu sebagai suatu kesatuan yang sangat teratur, dan karakteristik secara umum Al-Quran dan cakupannya secara luas. Kemudian juga Al-Quran itu sebagai sumber dalam proses bagaimana menetapkan hukum. Dan Syekh Muhammad Abdu ini cenderung dalam tafsirnya tidak taklid kepada seorang imam. Nah, itu suatu prinsip-prinsip metodologi yang disampaikan oleh Muhammad Abdu dalam menafsirkan Al-Qur'annya. Syekh Muhammad Abdu memberikan contoh dalam menafsirkannya dalam bidang tafsir ayat-ayat yang mencakup teologi, seperti dalam tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau mengemukakan bahwa surat Al-Ikhlas ini mencakup atas 3 pilar yang terpenting intinya bagi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Apa saja 3 pilar tersebut? Yang pertama, bagaimana mentauhidkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian menetapkan batasan secara umum dalam berbagai aktivitas perbuatan amal. Kemudian yang ketiga itu kondisi jiwa setelah kematian itu bagaimana, yang berupa kebangkitan dan adanya balasan berupa pahala ataupun siksa. Penjelasan mengenai pilar yang pertama tadi, yakni mentauhidkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ini bertujuan agar masyarakat Arab dan khususnya kemudian semua manusia pada umumnya agar dapat keluar dari suatu hal yang membuat mereka menjadi musyrik atau penyerupaan Tuhan, kayak sepertinya menyembah berhala, kemudian menyembah binatang dan lain hal sebagainya. Nah, inilah pondasi yang 3 pilar tadi yang diperintahkan, kemudian dikemas dalam pokok-pokok keimanan, maka hukumnya syah jika menyampaikan apa yang terkandung dalam surat sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan suatu perintah yang ada yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia kepada hal yang wajib untuk diyakini. Itulah
mengenai metodologi tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdu. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.